Shalom dan selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Kita kembali bersyukur bahwa Tuhan perkenankan kita untuk menikmati hangatnya mentari pagi dan segarnya udara Kota Bontang di tempat masing-masing. Kita juga boleh bersyukur di minggu Advent yang ketiga ini Tuhan memampukan kita melangkah dalam tuntunan dan pemeliharaannya. Bahkan kita juga boleh menikmati aroma kue Natal, aroma pohon Natal, dan yang pastinya bahwa kita juga boleh menikmati sukacita Natal yang telah dirayakan baik secara virtual maupun secara langsung di berbagai tempat dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Mempersiapkan hati dan pemikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kami menikmati hari baru yang Tuhan senantiasa anugerahkan bagi kami. Bahkan kami boleh bersyukur ya Allah bahwa Tuhan telah memampukan kami untuk melangkah di penghujung tahun ini dalam keadaan yang baik, sehat, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami akan membaca firman kebenaran Tuhan pada saat ini. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk memaknai, memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dalam renungan harian dan doa bersama di edisi Rabu 16 Desember 2020 terdapat dalam kitab Maliaki pasal 3 ayat 13 sampai 18. Firman Tuhan berkata, "Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya." Demikianlah bacaan kita di pagi hari ini. Disebut berbahagia ialah orang yang senantiasa merindukan firman Tuhan, mau membacanya, memeliharanya, dan melakukannya di tengah-tengah kehidupannya. Menjadi milik kesayangan Tuhan. Menda di mana nakaboroi puang. Itulah tema renungan kita pada pagi hari ini berangkat dari bacaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai saat ini masih banyak orang Kristen yang tidak pernah mengindahkan yang namanya beribadah. Malahan tidak jarang yang mengucapkan kata-kata kasar jika dinasehati, menganggap ibadah tidak ada gunanya, merasa rugi jika beribadah, bahkan mengatakan bahwa beribadah atau tidak beribadah sama saja. Benarkah tidak ada perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah? Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca hari ini menegaskan perbedaan antara orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Orang yang tidak suka beribadah menganggap ibadah itu adalah hal yang sia-sia. Jangankan mengucapkan kata-kata kasar di hadapan manusia,
Di hadapan Tuhan pun mereka tidak takut. Orang yang tidak suka beribadah dan berpendapat seperti itu disebut sebagai orang yang kurang ajar. Ayat 13 bacaan kita. Bisa saja karena kemujuran mereka disebut sebagai orang bebas dan sukses. Namun bagi Tuhan mereka tidak berguna. Lain halnya dengan orang yang mengindahkan ibadah kepada Tuhan. Mereka selalu merasakan dan menikmati penyertaan Tuhan. Mereka selalu merasa bahwa Tuhan terus memperhatikan serta mendengar setiap seruan yang disampaikan bagi Tuhan. Bahkan mereka disebut milik kesayangan Tuhan. Ayat 17. Dari hal ini saudara-saudara jelas bahwa perbedaan akan nampak antara orang yang suka beribadah dengan orang yang tidak suka beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua ingin disebut sebagai milik kesayangan Tuhan. Milik kesayangan berarti akan selalu diperhatikan dan disayangi. Karena itu, tetaplah mencintai Tuhan dan rajinlah beribadah, baik secara pribadi, di dalam keluarga, di dalam persekutuan, dimanapun kita berada, baik dalam keluarga maupun di rumah Tuhan. Nampakkan itu dalam kecintaan beribadah kepadanya, maka kita akan disebut milik kesayangan Tuhan. Menjadi milik kesayangan Tuhan berarti kebahagiaan dalam Kristus akan selalu menyertai dan mengiringi kehidupan kita, baik dalam suka maupun dalam duka. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengakhiri persekutuan kita melalui renungan harian dan doa bersama di pagi hari ini. Mari kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Kami mengagungkan, memuji dan membesarkan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Dan sungguh kami berbahagia, bersukacita mendengarkan firman kebenaran Tuhan di pagi hari ini. Bahwa jelaslah perbedaan antara kehidupan orang yang suka beribadah dan yang tidak suka beribadah. Kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera akan terus mengiringi kehidupan orang-orang yang suka beribadah, baik dalam suka dan duka, sebab Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Ajarlah kami untuk selalu menikmati kehidupan ini dalam persekutuan, dalam peribadahan kepada-Mu ya Tuhan, baik secara pribadi maupun dalam keluarga kami, di tempat kami bekerja, dan terlebih-lebih di rumah Tuhan yang kudus. Tuhan, hamba-Mu datang mendoakan seluruh keberadaan anggota Jemaat Tuhan, Jemaat Efrata Bontang, dan seluruh umat kepunyaan Tuhan di dalam dunia ini. Berkati kehidupan mereka ya Allah. Berkenanlah untuk selalu menopang mereka, selalu menghiburkan mereka, memulihkan keadaan mereka, menuntun kehidupan mereka untuk menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Berkenanlah ya Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Berkenanlah memberkati harapan dan kerinduan mereka untuk menjadi lebih baik ke depan, baik secara ekonomi, pendidikan, pekerjaan, usaha, dan sebagainya. Dan ajarlah mereka untuk selalu mau membangun kehidupan mereka dan penuh sukacita dalam peribadahan kepada-Mu Tuhan. Berkenanlah mengangkat beban dan pergumulan kehidupan jemaat Tuhan, sehingga mereka akan senantiasa mengaminkan bahwa bergumul bersama-sama dengan Tuhan, maka mereka akan menjadi pemenang, dan Tuhan akan mengubah pergumulan, persoalan kehidupan mereka menjadi sukacita. Sembuhkanlah ya Tuhan anak-anak Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Berkenanlah menghiburkan mereka dalam kelemahan tubuh, memberkati para medis,
Memberkati makanan, minuman, obat-obatan, tangan-tangan yang merawat mereka. Berdoa untuk anak-anak kekasih kami. Ajar kami untuk selalu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak kekasih kami ya Tuhan, sehingga mereka akan senantiasa merasakan cinta kasih yang penuh dengan kehangatan dari orang tua mereka. Tuhan, berkati seluruh kegiatan persekutuan, perkunjungan, rencana membangun persekutuan yang menjadi lebih baik di tengah-tengah persekutuan Jemaat Efrata Bontang. Berilah hikmat bagi kami ya Tuhan, baik sebagai majelis gereja, pengurus OIG, dan jemaat Tuhan, sehingga kami akan selalu bergandengan tangan membangun persekutuan kami untuk menjadi lebih baik. Dan di dalam semuanya itu kami akan menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Kami menikmati masa-masa penantian dalam Advent ketiga pada saat ini ya Tuhan. Bahkan kami juga berkumpul dan keluarga, berkumpul dan jemaat Tuhan menikmati suasana Natal yang penuh dengan kedamaian. Melalui senandung lagu Natal, melalui pohon Natal, melalui aroma Natal, melalui hidangan, dan semuanya kami aminkan bahwa Tuhan memberikan kesempatan itu untuk kami nikmati. Karena itu ajar kami selalu ya Tuhan, membangun persekutuan kami, cinta kasih kami di dalam Natal yang sesungguhnya itu Yesus Kristus. Tuhan, hamba-Mu juga datang mendoakan seluruh hamba-hamba Tuhan, para pendeta, penatua dan diaken yang juga mengalami kelemahan tubuh. Berkenanlah menyembuhkan mereka ya Allah. Berdoa untuk dunia dan bumi ini, kasihani kami semua ya Tuhan. Berkenanlah untuk memulihkan dan membuat dunia ini sembuh dari wabah COVID-19, sehingga wabah ini akan segera berakhir, dan Tuhan akan tetap memberikan kesempatan waktu bagi kami untuk tetap sehat dan kuat sampai berakhirnya wabah COVID-19 dari tengah-tengah dunia ini. Seluruh kehidupan dan kegiatan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati dan Tuhan melindungi kami semua. Dan berkenanlah ya Tuhan menyatakan kasih, damai sejahtera dan berkat-Mu bagi kami semua dalam sepanjang hari ini. Ini doa syukur, doa syafaat kami ya Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Sang Putra Natal kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Shalom.